Baik, selamat siang. Shalom Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan sesi ke-8. Sesi sebelumnya tadi kita membahas tentang natur kebenaran yang ketiga, yaitu pragmatis. Bahwa kebenaran itu pasti berdampak. Sesuatu yang tidak berdampak bukan kebenaran. Kalau dampaknya buruk juga bukan kebenaran. Jadi pragmatisnya yang seperti apa kita perlu teliti juga. Nah, kemudian di natur berikutnya yang keempat. Kenapa ada 7 natur, kenapa enggak 3 saja? Karena 3 saja sudah lumayan. Supaya lebih rapat filternya. Supaya lebih memastikan lagi. Supaya benar-benar menjadi alat uji kebenaran yang positif. Jadi kepalsuan selicik apapun enggak akan lolos dari saringan ini. Karena iblis itu sangat licik. Nggak bisa lolos kalau kita pakai 7 natur kebenaran. Ya. Natur yang keempat adalah utuh. Kebenaran itu harus utuh. Tidak bisa sebagian saja. Ya. Jadi langkah keempat, kalau segala sesuatu yang mau diuji itu sudah lewat fakta, sudah lewat koheren, lewat pragmatis, berikutnya, utuh nggak yang disampaikan? Sebab kalau yang disampaikan itu baru sebagian, belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya. Jadi semakin lengkap. Kebenaran itu sifatnya utuh, saudara. Utuh itu lengkap, atau komprehensif, atau sempurna. Jadi keutuhan itu perlu. Sebab kalau hanya sebagian, belum tentu kebenaran. Ya, ingat baik-baik nih. Jadi kalau kebenaran itu utuh, harus dikutip secara lengkap. Tidak boleh dikutip sebagian. Karena kalau dikutip sebagian, konteksnya bisa berubah. Tidak sesuai yang dimaksud. Ibarat nonton film gitu ya. Nontonnya cuma 5 menit pertama. Kita bilang orang ini baik ya gitu. Kok taunya di belakang dia penjahatnya. Wah, harus utuh nontonnya. Ya, itu. Jadi natur kebenaran yang keempat itu adalah utuh. Para pembuat hoax atau penipu atau iblis itu tidak jualan 100% kebohongan, enggak. Kalau 100% kebohongan, 100% kehitaman gitu, kegelapan, enggak ada yang mau. Enggak laku. Mesti dibungkus dengan sesuatu yang menarik. Misalnya kebenaran. Kepalsuan berbungkus kebenaran. Dalamnya palsu, luarnya kelihatannya benar. Hati-hati, makanya harus utuh. Ya. Pembuat hoax itu memakai ingredient sebagian kebenaran. Lalu dicampur dengan idenya sendiri. Atau dicampur dengan berita bohong. Atau dicampur dengan kebohongan sebenarnya. Untuk menutupi kebohongan dicampur kebenaran sedikit. Nah, ini mulai canggih nih modusnya. Karena kalau kamu mencuri aja enggak ada orang mau, mencuri kan jahat. Tapi kalau begini begitu dipoles dikit-dikit, nah hati-hati ya. Kebenaran itu, saudara, itu ibarat puzzle, ya. Di tengahnya ada gambar apa misalnya, gambar begini deh. Misalnya gitu. Ini nggak tahu gambar apa ya. Maklum saya nggak pinter gambar. Nah ini kalau dipotong-potong seperti itu loh. Apa namanya ya? Puzzle ya. Dipotong-potong puzzle gitu. Bayangin kalau orang cuma dapat sepotong ini. Belum kelihatan gambar apa kan? Belum kelihatan.
Sepotong ini belum kelihatan. Supaya dapat utuh, harus semuanya didapat. Baru tahu gambar apa itu. Itu pun nggak boleh semua dapat, tapi susunannya salah. Susunannya juga harus benar. Baru dapat kebenaran. Banyak orang soal susunan aja nggak bisa loh, heran saya. Taurat kok dibatalkan gitu. Loh padahal Taurat berlaku memang perjanjian lama. Setelah itu dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus. Perjanjian lama berlaku sampai zaman Yohanes, ada ayatnya semua loh padahal. Nggak utuh ngutipnya. Ngutipnya cuma sebagian. Nanti kalau mengutip perjanjian baru cuma satu ayat. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya gitu. Itu kan sebelum kematian. Setelah kematian Tuhan Yesus dibatalkan enggak? Kalimatnya jelas membatalkan. Bisa ya orang begitu ya? Ini waktunya urutannya aja enggak ngerti. Seandainya enggak ada waktu kok ada yang membatalkan dan yang enggak. Mestinya tanda tanya, bukannya enggak, bukan gitu. Nangkep enggak? Setiap ayat tuh enggak bisa salah, saudara. Tempatnya sendiri-sendiri. Kita harus mengerti progresivitasnya, kita harus mengerti konteksnya, kita harus mengerti aplikasinya. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Apakah sekarang masih berlaku? Orang suka salah mengerti kalau saya bicara apakah sekarang masih berlaku. Berlakulah firman Tuhan kok enggak berlaku? Iya, maksud saya perintah itu untuk kita atau bukan? Saya kasih contoh. Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk buat bahtera kan? Buat kita bukan? Ya bukan. Kalau memang buat kita nanti pulang buat bahtera sana. Tapi kisahnya itu buat kita, hikmatnya buat kita. Perintahnya untuk membuat bahtera bukan buat kita. Nangkep ya? Saya kalau ngomong udah berusaha sejelas mungkin. Sebab yang komentar itu aneh-aneh. Saya jelasin pelan-pelan deh. Ini loh, kalau kebenaran nggak utuh terus dapat gambar apa? Gitu. Kalau utuh baru dapat gambarnya gitu. Ibarat apa? Ibarat gajah. Ya. Kalau dikasih potongan gambar gajah gitu, ekornya doang gitu. Gambar apa ini ya? Kok kayak ular ya? Nah, karena cuma dapat sepotong. Kok dapat gadingnya gitu? Apa ya kok kayak senjata ini? Nah, nggak dapat. Harus dapat semua dan urutannya benar. Kalau urutannya kebalik loh, kok gading ada di pantat ya? Bingung orang nanti. Binatang apa ini? Oh, dinosaurus. Salah rekonstruksi. Makanya firman kebenaran ini harus dibaca semua terus direkonstruksi yang benar gitu. Baru kita bisa lihat gambar besarnya. Jadi natur yang keempat ini, kebenaran itu utuh. Gak boleh sebagian. Konteks itu harus utuh. Ya. Jadi para pembuat hoax itu modusnya selalu gitu. Menyajikan potongan kebenaran. Dicampur kebohongan. Itu. Contoh, saudara, waktu pandemi kemarin. Saudara ini pandemi ini bahaya loh. Bener dong ngomongnya bahaya. Itu mengandung chip itu. Nah itu bohongnya diselipin di situ. Bahayanya bukan karena chip. Bahayanya memang bisa membunuh kan. Bahaya kan. Diselipin sama dia. Itu ada chipnya saudara gitu. Wah yang gitu-gitu bohong. Setan gak pernah loh saudara. Setan tuh begini. Hai saudara. Siapa yang mau ikut tanda angkat tangan? Gak pernah. Bakalan gak laku dia. Tapi setan menjelma jadi malaikat terang. Laku keras. Karena orang pikir itu dari surga. Padahal bukan. Bisa gak dideteksi? Ini setan sebenarnya. Bisa. Terapkan saja 7 natur kebenaran. Nanti ketahuan. Ini setan ini yang menyamar sebagai malaikat terang. Gitu. Ya. Oke. Jadi jika sebuah pesan, berita, proposisi, filosofi, atau ajaran hanya disampaikan sebagian, belum tentu benar. Karena belum utuh. Harus dilihat keutuhannya.
Dan tidak boleh bagian-bagian dari itu dianggap enteng. Yang ini boleh ada, boleh tidak, kakinya boleh ada, boleh tidak. Enggak bisa, gajah harus ada kakinya. Itu ciri kebenaran itu harus utuh. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Jadi nggak bisa ngomong begini, gajah punya kaki atau enggak ya nggak penting lah saudara. Punya kaki, punya belalai atau enggak ya nggak penting. Nah kalau semua nggak penting ya bukan gajah namanya. Desa onggok daging gitu. Ini apa ini ya, kayak buaya kayak. Nggak bisa, harus utuh, kelihatan. Oh gajah itu ada gadingnya. Oh kakinya 4. Ada ekornya. Baru, oh gajah itu seperti itu. Kan gitu. Ya. Ciri-ciri tadi nggak bisa dipakai loh. Oh ada gadingnya, kakinya 4, ada ekornya. Kan banyak yang kayak gitu binatang. Belum tentu gajah kan. Makanya gambarnya harus detail, baru kita tahu, oh gajah. Gitu ya. Ingat ya. Jadi sebuah kalimat hanya akan berarti seperti yang seharusnya jika dimengerti secara utuh. Kalau nggak utuh percuma. Contohnya yang tadi aja deh, yang 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu kalau dibaca segitu saja, kan salah semuanya jadinya. Utuhnya ya terusin dulu dong, konteksnya apa ini. Ini tentang kesembuhan fisik, kesembuhan jasmani, atau kesembuhan rohani. Dibaca yang benar. Nah, kan gitu mestinya ya. Jadi ibarat orang buta, beberapa orang buta pada pegang gajah itu loh yang terkenal ilustrasi itu kan. Ada yang pegang ekornya saja, ada yang pegang gadingnya, ada yang pegang kupingnya, ada yang naik di punggungnya. Ini apa ini kok kayak tumpangan besar gini. Nah, ada yang kayak ular, kok kulitnya gini ular nih, jangan-jangan gitu. Gak bisa, harus utuh. Kalau utuh baru benar. Natur kebenaran yang satu ini utuh. Jadi kalau kebenaran itu sudah sesuai fakta, sudah koheren, konsisten, pragmatis, tapi harus utuh. Kalau enggak percuma ini, 3 ini kalau enggak utuh. Karena potongan kecil itu kelihatan benar, tapi kalau dilihat potongan besar ternyata dia enggak benar. Ibarat kita potongan kecilnya ini sinarnya putih nih. Ini malaikat nih. Setelah digedein enggak taunya putihnya itu cuma sedikit. Gelap total. Ternyata kegelapan. Gitu loh, ibarat ilustrasinya begitu. Ya. Jadi yang dimaksud utuh di sini adalah 1, lengkap. Kedua, sesuai dengan ruang lingkup, cakupan. Saudara tahu ya kalau orang bikin skripsi, tesis atau disertasi, kan ada ruang lingkup. Ruang lingkup atau batasan masalah. Lingkupnya. Itu harus ada, kalau enggak terlalu luas. Nah dalam lingkup itu benar enggak ini tulisan tesis ini atau skripsi? Itu di lingkupnya dibatasi. Ya. Jadi sesuai, lengkap itu dalam ruang lingkup itu. Nah, atau cakupan yang dinyatakan oleh kebenaran itu. Yang dinyatakan oleh kebenaran itu. Kita enggak cerita yang lain. Jika kita berkata begini, saudara, menurut buku ini misalnya gitu ya. Artinya kita harus benar-benar sudah baca seluruh bukunya. Jangan baca cuma halaman pertama, terus saudara berani ngomong gini, menurut buku ini. Oh, itu pasti salah. Terutama kalau yang ikut yang sekolah kedokteran baru masuk sebulan terus nggak masuk selamanya. Terus ngaku jadi dokter. Waduh, pasiennya jangankan sembuh, mati kali. Baru belajar sekelumit tapi udah merasa mengerti. Ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengutip sebagian dari suatu buku, lalu ditafsir sendiri. Nah itu salah itu. Ditafsir suka-suka sendiri. Alkitab itu sering diperlakukan seperti itu loh, saya perhatikan. Jadi orang baca satu ayat gitu ya, terus ditafsir suka-suka sendiri. Menurutku, mestinya yang benar menurut Alkitab. Gitu. Ditafsir sendiri, idenya sendiri.
Saya kadang-kadang bertanya kenapa ya kok ngarang ide sendiri ya. Oh mungkin supaya ngetop, supaya beda. Oh mungkin dia memang pengertiannya seperti itu, misalnya gitu. Bisa juga dong. Ya. Tapi nggak boleh. Harus sesuai apa kalau ngomong menurut Alkitab ya sesuai Alkitab, yang lengkap bacanya. Jangan potong-potong ambil sebagian ayat. Ya. Teologi kemakmuran itu hasil dari comot-comot ayat itu. Pilih-pilih terus. Nanti ada studi kasusnya di akhir pembahasan natur kebenaran yang ketujuh. Semua kita bahas pelan-pelan tuh. Biar Bapak Ibu mengerti. Bapak Ibu seperti kuliah loh. Kuliah aja nggak begini loh. Ini nanti jadi bisa membedakan mana benar, mana salah. Nggak gampang dibohongin lagi. Ya. Jadi segala sesuatu yang dicomot sebagian lalu dibuat utuh dengan idenya sendiri, itu modusnya. Modus dari para pembuat hoax. Jadi hoax itu diproduksi ya, ada beberapa cara. Yang pertama mengutip sebagian pesan atau berita atau proposisi atau filosofi atau ajaran atau khotbah. Dikutip sebagian kecil, dipotong videonya gitu. Lalu diberi narasi yang berbeda. Lalu diceritakan dengan cara yang berbeda. Gampang loh buat itu zaman sekarang. Ini khotbah saya ini cari aja kata-kata yang bisa diplesetkan gitu. Tinggal dipotong. Habis dipotong lihat nih pendeta ini ngomong begini, potong dius gitu. Terus diceritain dengan cara sendiri. Nah itu bukan kebenaran. Rekayasa-rekayasa seperti itu bukan kebenaran. Kebenaran itu apa adanya. Dan harus utuh, ya. Memotong video sedemikian rupa sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda, gak dikasih narasi, dipotong doang sus gitu udah. Orang langsung salah ngerti karena motongnya pinter loh, menimbulkan persepsi yang berbeda. Waduh, nah itu termasuk kejahatan itu sebenarnya, karena gak ditampilkan video secara utuh, ya. Yang aneh itu zaman sekarang banyak yang komentar di YouTube. Ngomong begini, ini di Instagram loh. Instagram Reel itu berapa menit sih? 1 menit? 1 menit ya, maksimum 1,5 kalau nggak salah ya. 1 menit. Kan kita buat Reel di Instagram, 1 menit kita post gitu ya. Komentarnya gini, ini nge-post kok cuma sebagian kecil. Loh, saya jadi bingung jawabnya. Oh ini orang dari mana ya? Instagram tuh memang segitu, kalau mau lengkapnya lihat khotbah lengkapnya. Pakai apa? Pakai nasihatin makanya Pak kalau posting itu jangan 1 menit katanya. Loh ini gimana sih orang ini? Jangan 1 menit. Aduh, nggak ngerti dia. Ya, 1 menit itu kan cuma potongan. Itu pun kita usahakan supaya motongnya nggak salah persepsi orang. Kalau mau lengkapnya ya khotbah lengkapnya. 1 menit itu nggak bisa jadi patokan. Ya, segala usaha untuk membuat plesetan atau bahkan berita bohong dengan menggunakan sebagian fakta saja. Itu cara modus kejahatan dari si iblis itu dari dulu begitu. Ingat gak di Taman Eden? Iblis bilang apa? Jangan kau makan buah itu. Kata Tuhan kan? Iblis bilang apa? Makan saja buah itu. Nanti kamu jadi seperti dia. Di bola balik itu pekerjaannya iblis memang. Supaya manusia tersesat. Jadi kalau tidak utuh, tidak bisa dijamin faktanya. Sebagian kecil fakta bukan? Bukan. Fakta kan harus utuh juga. Makanya sebenarnya natur kebenaran itu gak bisa berdiri sendiri-sendiri, gak bisa. Semua muncul bareng nanti. Nanti kalau sudah 7 natur, semua bareng tuh. Kita ngomongin jelas tuh. Gak bisa. Sesuatu yang gak utuh bisa gak menampilkan fakta? Ya gak bisa, belum cukup. Belum utuh, belum lengkap. Sesuatu yang gak utuh bisa gak dibilang koheren, tidak koheren? Ya gak bisa, belum utuh. Tampilkan utuh dulu, baru kita tahu ini koheren apa enggak. Sebab dalam skala kecil, bisa saja itu koheren. Dalam skala besar, enggak koheren. Kalau dilihat sebagian kecil, putih sih. Setelah dilihat gede itu, loh ada hitamnya ternyata. Nah, gitu loh.
makanya butuh utuh. Natur kebenaran yang keempat, utuh. Ya. Sehingga orang mendengar suatu khotbah, itu alkitabiah atau tidak, lihatnya secara utuh. Secara utuh khotbahnya dan secara utuh alkitabnya. Jangan alkitab nggak ngerti apa-apa tapi menilai orang berkhotbah. Waduh, ya pasti nggak bisa menilai. Ya, jadi utuh itu apa sih? Nih, dari kalimat atau ayat, ini unit terkecil ya. Bisa nggak kita bikin kesimpulan alkitabiah dari satu ayat? Ya nggak bisa lah. Kalau bisa ya nggak usah ada Alkitab, satu ayat aja kemana-mana kita bawa. Ya nggak bisa. Ayat, jadi apa? Jadi pasal kan? Bisa nggak kebenaran hanya didasarkan satu pasal saja? Ya nggak bisa. Pasal, kumpulan-kumpulan pasal jadi apa? Kitab. Jadi kalau ada orang berkata begini, menurut kitab Kejadian, bahwa hukum sunat itu masih berlaku. Benar nggak itu kalimat itu? Ya benar, karena menurut kitab Kejadian. Tapi kalau menurut Alkitab, nah ini harus cerita lengkap kan? Kalau kita hidup di zaman sekarang, artinya kita harus baca lengkap dulu. Baru kita bisa bicara, hari ini wajib nggak sunat? Nah, baru bisa dijawab. Kitab jadi apa? Perjanjian. PL dan PB. Nah, inilah yang disebut Alkitabiah. Utuh secara Alkitab. Seringkali orang cuma belajar kitab tertentu, pasal tertentu, ayat tertentu. Belum baca semua. Tapi sudah khotbah, nah ini yang bahaya nih. Sehingga konteks yang dia ceritakan itu beda dengan Alkitab. Comot-comot ayat. Yohanes 10, ayat 10 misalnya. Coba kita baca ya, Yohanes 10 ayat 10 misalnya. Sebenarnya banyak sekali kok, kita ambil ayat apa aja bisa dijadikan contoh. 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, akunya siapa? Tuhan Yesus. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kenceng banget tuh. Karena kelimpahan diartikan kekayaan sama banyak orang, kan gitu kan. Itu kan cuma satu ayat. Kalau kita benar-benar jujur ya, emang Tuhan Yesus datang supaya kita kaya ya. Kalau gitu kita kaya semua dong sekarang. Lah kenapa kita nggak kaya semua? Bohong berarti Tuhan Yesus. Kan nggak gitu artinya. Iya kan? Kaya itu kaya dalam apa? Dalam hal apa? Dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kaya apanya? Bukan ngomong duit. Yang meninggalkan kemuliaannya. Mengosongkan diri jadi manusia. Menjadi miskin. Mengosongkan. Supaya kita yang hina ini memiliki kemuliaan. Kelak bersama Tuhan. Kan begitu maksudnya. Tapi heran ya, ayat itu aja bisa diartikan lain loh. Kita yang miskin menjadi, dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Amin saudara? Oh enak, lu kok gak ada yang amin ya? Rupanya di sini semua gak mau kaya. Itu banyak orang, yeay gitu. Waduh. Ini yang namanya utuh itu ini kalau konteksnya Alkitab. Seluruh. Makanya kalau bikin doktrin,
pengertian, hikmat, jangan sembarangan dilihat gambar besarnya. Kalau orang baru tahu sedikit, baca sedikit Alkitab, lalu menyimpulkan, itu namanya metode induksi. Tuh Pak, ayatnya ada berkelimpahan. Bapak ngerti gak kalimat berkelimpahan? Lebih, punya lebih. Gitu ngomongnya. Dia baru tahu sedikit. Baru tahu setetes. Tapi cerita lautan. Padahal ini cerita lautan. Faktanya kalau kita baca Alkitab ya, ada gak murid Tuhan Yesus kaya raya, jadi konglomerat? Gak ada. Yang ada Rasul Paulus mungkin tadinya lumayan terpandang dan sebagainya kaya. Digebukin sekarang. Jadi miskin, jadi pembuat tenda. Iya kan? Akhirnya dibunuh, dipancung. Waduh, yang ada begitu. Lah kok ada orang mengartikan kalau ikut Tuhan Yesus pasti kaya raya. Gak ngerti saya dari mana asalnya. Natur kebenaran itu utuh. Kalau gak utuh pasti salah. Ya, mulai sekarang hati-hati. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat Alkitab, jangan satu ayat. Dibaca satu perikop. Minimal utuhnya itu utuh perikop. Jadi kalau ditanya orang, menurut perikop ini, ada perumpamaan begini, artinya ini. Nah, pasti benar. Kalau satu ayat, wah liar pikirannya. Wah berkelimpahan ini, kaya raya ini pasti. Gitu. Ya. Nah, jadi apa Saudara? Natur yang berikutnya adalah utuh. Mengapa? Nah, mengapa nih? Natur kebenaran tidak bisa muncul sendiri-sendiri, itu gak bisa. Kalau ini utuh, berarti ayat satu dengan ayat yang lain, pasal satu dengan pasal yang lain, kitab satu dengan kitab yang lain, pastilah koheren. Gak ada yang bertentangan. Pasti. Kok bertentangan Pak? Di kitab Kejadian disuruh sunat, kalau enggak binasa. Tapi di perjanjian baru enggak penting sunat itu, yang penting sunat hati. Kok bertentangan Pak? Itu bukan bertentangan, itu progresif. Dulu perjanjian lama diajar begini dulu nih, sementara. Nanti kau didewasakan supaya sempurna, sebab perjanjian lama tidak membawa kepada kesempurnaan. Sebab kalau yang lama bisa menyempurnakan, gak akan ada yang baru. Ayatnya ada semua. Gitu loh maksudnya. Koheren. Yang dimaksud fakta adalah fakta Alkitab. Kalau orang bicara, oh, di Alkitab itu ada ini. Mana ayatnya? Tunjukin ke saya. Kan sering kali gitu. Pak, Alkitab itu gini. Oh iya, mana ayatnya? Ada Pak pokoknya. Iya, mana? Gak bisa jawab ya? Oh kalau gitu tolong dicari dulu ayatnya. Nanti kalau ada ayatnya nanti saya periksa teks aslinya, bahasa aslinya, terjemahnya pas, konteksnya apa, baru saya bisa jelaskan. Kan gitu. Harus ada faktanya, jangan menurut saya ada tuh Pak Dintal. Mana buktinya? Gitu. Jadi saudara kalau misalnya ada kesulitan baca Alkitab, dicatat ayatnya mana, nanti tanya. Nanti saya cek teks aslinya, konteksnya apa. Ya, jadi jangan disimpan nanti, jangan pakai ide sendiri ya. Ini mungkin artinya ini nih, wah jangan mungkin. Ya, itu, ini contohnya utuh. Alkitab utuh ya seluruhnya. Karena seluruh Alkitab itu koheren isinya. Koheren dalam hal ini artinya apa? Semua saling mendukung ayat-ayatnya. Kisahnya, semua saling mendukung. Saling menjelaskan satu sama lain. Saling melengkapi. Jadi kalau kita pengen tahu tentang apa gitu, cari di Alkitab. Satu sama lain saling menjelaskan, saling melengkapi. Cuma ingat ada progresivitas tadi. Ada banyak hal yang dirubah, disempurnakan. Khususnya Taurat. Ya. Nah itu contoh dari Alkitab itu. Banyak sekali ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab secara utuh. Bahkan sebagian menentang Alkitab, sebagian. Tapi orang nggak tahu loh. Contoh.
Ketika seseorang menekankan hanya karunia roh tertentu saja, misalnya bahasa roh, padahal di Alkitab ada banyak karunia roh yang lain. Loh, faktanya kan begitu faktanya. Maka itu bukan kebenaran yang utuh. Kalau yang ditekankan bahasa roh misalnya, di Alkitab ditulis bahwa bahasa roh akan lenyap. Berarti bukan yang utama. Yang utama apa? Hukum kasih. Lah kok kamu menekankan bahasa roh, bukan kasih? Bukan berarti bahasa roh dilarang, bukan. Tapi prioritaskan yang paling utama. Malah enggak diprioritaskan. Nah, pasti salah itu. Seringkali begitu sih, penekanannya itu pada hal-hal tertentu. Nanti ada gereja yang spesialis akhir zaman. Akhir zaman ada spesialisnya rupanya. Kayak dokter aja. Itu pasti salah itu. Gak boleh ada spesialis. Kok spesialis tuh ngelihatnya akhir zaman terus. Salah, dunia ini bukan soal akhir zaman. Dunia ini soal kita, bagaimana kita mempersiapkan diri, berjaga-jaga sebelum zaman ini berakhir. Kok cerita akhir zamannya yang digede-gedein. Kitanya bagaimana? Berhasil jadi anak Allah atau tidak? Dalam bahasa sederhana, selamat atau tidak, itu yang paling penting. Ya, makanya nggak usah menekankan hal-hal tertentu saja, seolah-olah ada jurusan tertentu itu di gereja. Spesialis, oh dia spesialis nubuatan. Kalau dia spesialis lu buat-buat. Aduh. Sesi ini adalah lanjutan yang lalu kan. Ingat ya, kalau belajar seminar ini agak beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan per sesi itu selesai, per sesi selesai. Kalau ini nyambung terus loh. Saudara masih ingat ya, ada berapa natur? Udah 4 ya. 1 apa? Fakta. 2, koherensi. 3, pragmatis. Yang keempat, mantap. Lulus. Jadi saudara nanti otomatis kalau kemana-mana ya, ada orang ngomong sesuatu, fakta, koheren, tes langsung. Wah kayaknya enggak nih. Kelihatan langsung. Bahkan nggak usah begitu nanti, kalau udah otomatis jadi irama. Ini nggak pas nih yang ini. Gitu. Jadi ini luar biasa loh. Saya lihat, waduh, kalau kebenaran itu dampaknya luar biasa. Ya, ini kita sudah punya 4 natur. Nanti kalau sudah 7, alat uji kebenarannya sudah lengkap. Sudah bisa dites apapun keluarnya kebenaran atau kepalsuan. Itu. Ya. Contohnya begini deh. Alkitab tadi sudah saya kasih contoh tuh. Alkitab itu bukan kumpulan mantra loh. Bukan. Alkitab itu suatu kebenaran yang utuh. Ada orang tertentu yang ngajar begini. Kalau berdoa ya, doa Bapa kami 12 kali. Seolah-olah kalau diulang 12 kali terus manjur. Memangnya mantra. Mantra itu kan asal diucapkan berapa kali ting, jadi kan. Emangnya ini kita ngadepin siapa? Doa itu apa? Doa kan kita berdialog dengan Tuhan atau dengan Bapa di surga. Emang 12 kali gitu, Bapak gimana yang ngelihatnya ya? Coba ya saudara yang punya orang tua ya, ngomong sama orang tuanya. 12 kali diulang-ulang. Nanti orang tuanya gini, ini mainnya kemana ini? Kok jadi 12 kali? Kan gak wajar itu. Betul gak? Justru doa itu yang wajar. Sampai orang tua kalau ada anaknya gini, aneh ya anak ini ya. Ya udah kamu ngomong 12 kali dulu, aku tinggal pergi dulu. Orang itu dialog, bukan mantra. Gak usah diulang. Diulang 12 kali jadi oke katanya. Waduh, itu pasti gak benar loh. Utuh itu bukan diulang-ulang artinya. Kalau itu bertele-tele, itu sebenarnya ya dia gak mengerti.
pribadi Tuhan Yesus atau pribadi Bapa. Dia nggak ngerti. Dia pikir kalau kita berulang-ulang kali, terus Bapak disuka capek kok dengarnya. Iya deh, gitu kali. Seringkali orang pakai perumpamaan itu loh, janda gila. Tahu ya? Kan ada tuh perumpamaan janda gila yang sama hakim yang lalim. Iya kan? Iya, hakimnya jahat nih ceritanya. Janda gila ini minta sama si hakim, dicuekin, tapin. Karena gila ya, dia gila terus. Sampai hakimnya lama-lama, aduh kasih aja, kasih. Capek gue, kasih aja. Gitu. Perumpamaannya begitu. Lah kok orang mengartikan kalau kita sama Tuhan tuh begitu, saudara. Tuhan disamakan sama hakim yang lalim. Kebangetan sih kau ya. Itu artinya bukan itu. Ya, makanya kalau baca Alkitab itu yang utuh. Jangan sampai potongan doang. Bayangin kalau potongannya begini. Ada seorang suami lihat handphone istrinya. Tapi cuma sepotong. Halo sayang gitu. Loh, ini sayang-sayang sama siapa lu? Itu kan cuma potongan. Iya kan? Gak bisa jadi kesimpulan, harus utuh. Sebenarnya gimana sih Ma? Kamu udah bosan sama aku. Kan bisa kalau utuh baru boleh, jangan curiga hal-hal kecil, apalagi tanpa bukti ya. Alkitab tidak bisa dibaca secara acak atau diperlakukan sebagai mantra, tidak bisa. Apalagi menurut keinginan diri sendiri, aku maunya begini loh. Loh ini gimana sih? Oh kita mau belajar sama Alkitab bukan kita mau memasukkan ide kita. Ada orang yang begitu, ngotot aja karena keinginannya sendiri. Bukan karena Alkitab bicara seperti itu. Memaksakan kehendak sendiri. Ini dalam ilmu hermeneutik disebut eisegesis. Eisegesis. Eisegesis itu memasukkan idenya ke dalam Alkitab. Yang benar adalah eksegesis. Alkitab bicara apa diambil, dikeluarkan dari Alkitab. Kita terima saja. Eksegesis namanya. Banyak orang tanpa sadar melakukan eisegesis. Memasukkan idenya, menipu diri sendiri itu. Alkitab bicara apa, idenya dimasukin suka-suka sendiri. Ya. Itu sebabnya kita harus kalau belajar harus utuh. Tidak boleh belajar hanya sepotong kitab, apalagi sepotong ayat. Ini kitab Kejadian. Ini Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya, Perjanjian Baru sampai kepada Wahyu. Kalau kitab Kejadian saja yang kita pelajari, ya, ini namanya biblika. Meskipun arti biblika zaman sekarang juga udah berubah sih, tapi maksudnya pelajaran per kitab. Kan dulu kalau belajar Alkitab gitu kan, per kitab kan, urut per kitab gitu kan. Ada plus ada minusnya, hati-hati saudara. Makanya kalau saudara ikut online Bible study, ya itu memang per kitab tapi nggak berhenti rupanya. Kalau ketemu suatu isu, misalnya sunat atau apa gitu, langsung saya habisin sampai kitab Wahyu. Supaya yang masuk ke pengertian kita tidak berhenti di Perjanjian Lama. Karena jadi salah nanti. Bahaya loh cara belajar seperti itu. Seperti gini contohnya. Kitab Kejadian, isu tentang sunat bagaimana nih? Ya kalau menurut kitab Kejadian harus, kalau enggak binasa. Pasti. Kan gitu. Nah itu ilmu biblika tuh. Jadi kalau di teologi tahu yang saya maksud. Makanya kita enggak boleh mengambil kesimpulan atau membuat suatu doktrin atau hidup sesuai dengan etika satu kitab saja. Enggak boleh, salah itu pasti. Yang benar adalah kita harus tarik ini ke arah sini. Jadi nggak boleh begini, ke bawah doang gini, tapi ke samping terus. Barulah kebenaran bisa didapat.
Ini ilmunya namanya teologi sistematika. Kalau dalam dunia teologi, yang ini biblika. Teologi sistematika. Saya mengajar di STT teologi sistematika. Semua doktrin. Karena itu, apalagi kalau khotbah harus teologi sistematika. Enggak boleh biblika saja. Ya, harus utuh. Ini yang utuh. Makanya kalau dalam hidup sehari-hari, ada orang konseling, ada masalah-masalah yang terjadi, bagaimana ini solusinya? Bisa nggak pakai Perkitab? Nggak bisa, harus teologi sistematika. Makanya dari teologi sistematika inilah nanti lahir yang namanya etika. Etika bagaimana kita hidup jangan berdasarkan perjanjian lama. Harus berdasarkan perjanjian baru, teologi sistematika, lengkap. Jadi bagaimana kita harus hidup? Jadi persembahan itu bagaimana? Persepuluhan, salah. Persepuluhan itu adanya di perjanjian lama sini. Setelah sampai sini seluruh hidupmu untuk Tuhan. Bukan hanya uang. Begitu. Teologi sistematika namanya. Ini namanya utuh. Nah, makanya kalau belum belajar secara utuh jangan banyak bicara nanti salah. Supaya enggak salah ya belajar yang benar di gereja kita ini ya. Karena online Bible study kalau bisa saudara ikutin yang urut gitu. Itu seperti kuliah. Lebih enak lagi kapan aja bisa belajar. Kalau kuliah kan pagi-pagi bangun harus di kampus. Itu kan? Kalau ini enggak, ibu-ibu sambil masak, sambil dengerin. Ada yang kirim foto saya, anaknya foto. Ibunya lagi masak, kirim foto, lagi dengerin katanya. Enak bener zaman sekarang ya. Nanti dia enggak ingat amin gitu. Loh, amin apa? Kalau belajar jangan sambil masak juga, saudara. Kalau dengerin lagu boleh. Tapi kalau sambil masak kecampur-campur nanti. Teologi sistematika. Saudara sedang saya bawa ke sini sebenarnya. Supaya apa? Supaya hidup kita beretika surgawi. Amin. Itu dia. Jadi tanpa berasa nanti kita akan jadi keluarga besar. Keluarga Allah di bumi. Sebelum nanti sampai ke langit baru, bumi baru. Yang beretika surgawi. Gitu. Oke, apalagi ya, ini sampai jam berapa ya? Tadi mulainya 11 ya? Sampai jam 12. Wah, saya diperingatkan sampai jam 12. Makanya orang yang spesialis biblika tidak boleh membuat doktrin. Karena dia pandangannya nggak luas. Bisa salah. Saya lihat nggak banyak orang begitu. Orang yang oleh bilu-bilunya aja udah salah, hal sederhana apalagi yang besar. Ya. Oke. Nah, jadi kita harus ingat dalam keutuhan Alkitab itu ternyata ada progresivitas juga. Di dalam Alkitabnya ya. Tapi Alkitab sudah utuh. Sudah tidak progres. Ada kitab berikutnya lagi enggak, sudah utuh. Tapi di dalamnya itu terjadi progresivitas. Dari kitab Kejadian, belajar Taurat, lama-lama masuk ke zaman Injil. Zaman Tuhan Yesus. Memuncak itu. Puncak etika ada di sana. Itu maksudnya, ya. Nah, teologi kemakmuran itu kayak anak kecil, pilih-pilih ayat. Yang tadi itu contohnya, Yohanes 10 ayat 10. Ya datang supaya kau memperoleh hidup dalam kelimpahan. Padahal ada ayat lain lagi. Filipi 1 ayat 29 misalnya, contohnya aja. Bunyinya begini, saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada ayat yang begini. Lah kok pilihnya yang itu? Mestinya dua-duanya dong. Gak boleh pilih-pilih kan? Oh hidup berkelimpahan tapi juga menderita. Maksudnya apa nih? Oh hidup berkelimpahannya bukan kayak raya
Di bumi bukan, karakternya kaya kemuliaan dalam penderitaan bersama Tuhan. Yang benar begitu, belajar itu. Ya, dikaruniai untuk menderita. Tapi ya saya pernah ketemu dengan seorang ibu, dia bicara begini loh, kalau saya mah nggak mau Pak menderita, hidup cuma sekali aja kok menderita. Loh Bu, yang pertama ini kata Alkitab, ya nggak apa-apa mau kata Alkitab mau, saya nggak mau menderita. Loh, ini gimana sih ini? Toh kita nggak menderita karena kesalahan diri sendiri kan? Di dunia ini kita dimusuhin pasti, kalau benar pasti dimusuhin, pasti. Sebab si iblis itu tidak akan tinggal diam, pasti dimusuhin. Makanya kalau saudara dimusuhin terus ya introspeksi diri, apakah ini karena aku memang salah atau tidak bersalah? Kalau tidak bersalah berarti yang musuhin ini, aduh ini pasti dari pihak kegelapan ini. Gitu, ya. Keutuhan Alkitab itu harus dimengerti bahwa itu kesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu itu. Saling mendukung, saling menjelaskan, saling melengkapi, progresif, koheren. Faktanya begitu di Alkitab. Jadi harus dibaca secara utuh. Ini gak cuma Alkitab loh, apa saja. Kebenaran itu utuh. Mau ilmu pengetahuan juga tetap harus utuh. Gak boleh sebagian. Ya, sesuai konteksnya, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Baik makna harafiahnya maupun makna figuratifnya. Kan ada di Alkitab yang harafiah, ada yang simbolik kan, ada yang perumpamaan, ada yang figuratif. Kan begitu. Berkelimpahan tadi contohnya itu figuratif, bukan kaya raya hartanya, bukan. Itu adalah kaya kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi natur yang keempat ini adalah utuh. Natur yang keempat utuh. Jadi kalau kita lihat memang ada banyak contoh sih. Nanti waktu kita sudah bahas 7 natur, kita studi kasus satu persatu. Ketika itu Bapak Ibu Saudara sudah siap nanti, ya. Ada yang mengajar bahwa semua sudah ditentukan, dipredestinasikan Tuhan. Siapa yang akan selamat, siapa akan binasa sebelum dunia dijadikan, kan ada yang ngajar begitu tuh. Lagi-lagi itu salah. Kenapa? Karena itu kontradiksi dengan ayat yang lain. Sedangkan Alkitab tidak mungkin ada kontradiksi. Gampang saja membuktikannya. Contohnya 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu kehendak Tuhan, gak ada kehendak Tuhan tuh gini, nanti kuciptakan dia kubinasakan yang itu tuh. Gak ada begitu. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu keinginan Tuhan. Makanya manusia pasti punya kehendak bebas karena Tuhan berkeinginan bertobatlah. Bukan Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan yang menentukan ya semua selamat dong. Oh enggak, Tuhan maunya sebagian binasa. Tuhan macam apa itu yang kau ada di pikiranmu itu? Kok Tuhan menghendaki orang binasa? Sebelum orang itu lahir lagi. Mengerikan. Tuhan seperti itu mengerikan. Ya, tidak baca utuh sih Alkitab. Ini kalau kita baca Alkitab itu kita bisa heran, saudara. Karena Alkitab itu luar biasa. Utuh dia kebenarannya. Alkitab itu cukup untuk membuktikan sesuatu itu palsu atau benar atau tidak. Cuman kadang-kadang utuh itu gak gampang mendapatkan keutuhan. Contohnya, Alkitab, saudara sudah baca semua? Mengerti? Kan belum. Butuh waktu kan? Jadi untuk mendapatkan keutuhan itu butuh waktu yang pertama.
kedua butuh kegigihan, butuh metode yang benar supaya utuh. Makanya yang khotbah dituntut lebih berat daripada yang tidak khotbah. Kan Alkitab bilang begitu kan? Jangan kau mau jadi guru kalau tidak bisa jadi guru. Kalau kau menyesatkan domba-dombaku, lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut saja. Sebab menyesatkan. Nah, itulah kesulitan mendapatkan keutuhan. Utuh itu butuh waktu, belajar butuh lama. Ya, sedangkan aku tiap hari kerja dari pagi sampai malam. Kemudian sumber dayanya terbatas. Kalau mau dapat yang utuh. Suatu kejadian gitu ya. Ini gimana sih sebenarnya ceritanya? Wah, utuhnya aja susah didapat. Tapi prinsip ini tetap benar, kalau kita dapat yang utuh, baru bisa kita simpulkan. Kalau nggak dapat utuh, jangan menyimpulkan sesuatu. Kemarin aku lihat loh, suamimu itu pergi sama nggak tahu cewek tuh. Loh iya, tapi itu pergi kemana? Oh ternyata cuma nyebrang toko karena ternyata kebetulan aja di sampingnya gitu. Tapi difoto orang. Nggak utuh ceritanya, itu hoax namanya. Iya kan? Nggak bisa begitu, jangan pakai hoax. Memang fakta juga sulit didapat sih. Kalau kita nggak dapat sesuatu yang utuh, maka kita tidak bisa mengetes koherensinya. Maka kita nggak bisa dapat faktanya juga kan. Nah, maka kita nggak bisa dapat pragmatismenya seperti apa, harus utuh. Orang ini berubah loh, berubah seperti apa, harus utuh. Berubah cuma di gereja ngomongnya bagus, oh ya itu belum utuh. Di rumah, di kantor, di jalanan, harus utuh baru kita bisa nilai. Nah, sesuatu yang utuh butuh waktu dan terkadang sulit dilakukan juga dapatnya. Ya, kadang-kadang malah diperlukan keahlian tertentu untuk dapatkan keutuhan itu. Gak gampang, saudara. Mulai sekarang ingat, harus utuh. Makanya jangan percaya sembarangan potongan video yang di Instagram itu. Reel itu saya lihat, waduh kacau balau nih. Siapapun yang bicara kalau tidak utuh, bukan kebenaran. Ingat baik-baik. Kalau kita tahu yang utuh, kita bicara sekelumit, pasti benar, karena sudah tahu utuhnya. Tapi kalau orang tahu sekelumit, mau bicara cerita utuh, pasti salah. Kebalik. Itulah bedanya metode induksi dan deduksi. Deduksi pasti benar, induksi belum tentu benar. Induksi itu tahu sedikit, lalu menyimpulkan. Ya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau tahu semua, tiap omongannya sesuai dengan kebenaran seluruhnya itu. Itu loh, itu namanya deduksi. Ya, ini utuh. Natur yang berikutnya ini utuh. Jadi saudara, kalau saudara pergi ke suatu gereja, carilah yang utuh. Kalau mau belajar kebenaran. Utuh itu maksudnya ajarannya utuh, tidak promosi satu kitab saja. Tidak promosi karunia-karunia tertentu saja. Utuh yang diomongin. Semuanya diajarkan dari Kejadian sampai Wahyu. Terus utuh kebenarannya. Jangan cuma sebagian-sebagian terus. Apalagi kalau setiap pertemuan gini ngomongnya duit, mulu menabur terus, itu modus namanya. Bukan gereja itu sebenarnya. Pilihlah gereja yang utuh. Perjanjian lama, perjanjian baru yang progresif, yang utuh. Saya tidak bicara Kristen progresif ya. Ada banyak orang yang kalau dengar kata progresif langsung ini pendeta progresif nih gitu. Salah, saya bukan pendeta Kristen progresif. Salah kau. Mesti utuh, gereja itu harus utuh. Gembalanya harus yang benar, jemaatnya harus yang benar, barulah gereja itu ideal. Gereja belum benar Pak, ya sedang belajar mau benar sama-sama. Utuh. Satu sama lain jangan berantem, utuh. Ciri kebenaran tuh begitu. Ya. Dalam hidup ini utuh kita, ada di gereja, ada di rumah, sama. Koheren, utuh. Itu loh. Sifat utuh itu sifat kebenaran.
Makanya sebenarnya Tuhan Yesus berkata begini, maka dari itu kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna itu utuh, manusia seutuhnya. Gitu loh, manusia yang matang. Kebenaran itu utuh. Kalau dari waktu ke waktu gitu ya. Bukan enggak utuh gitu, yang ngomong itu terus ya tinggalin aja yang begituan. Harus utuh, orang harus mau belajar semakin hari semakin utuh, semakin sempurna sesuai dengan natur kebenaran. Sebab Allah kita Allah kebenaran. Amin ya. Yang keempat, utuh. Pas jamnya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya? Saya akan bacakan lewat WhatsApp dulu ya Pak ya. Boleh, silakan. Nanti kalau yang di floor boleh angkat tangan ya. Oke. Selamat siang, Shalom. Saya Shalom. mau bertanya, dikatakan bahwa kekristenan haruslah aktif. Bagaimana dengan statement khotbah seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa hati manusia itu di tangan Tuhan? Tuhan yang akan melembutkan hati orang tersebut mau bertobat atau tidak. Dan ada waktu Tuhan yang tepat untuk setiap orang. Dengan statement tersebut seakan-akan bahwa kita tidak perlu menginjili orang lain karena Tuhan yang menggerakkan hati dan ada waktu Tuhan yang tepat untuk setiap orang. Apakah ini sebuah kebenaran Pak? Oke, baik. Pertanyaannya ini bagus sebenarnya. Tapi itu pertanyaan sebagian kecil. Ingat, natur kebenaran harus utuh. Kalau kita perhatikan satu Alkitab utuh, maka itu tidak akan ditanyakan. Apakah Tuhan yang menggerakkan tangan kita? Kita yang menggerakkan. Apakah Tuhan yang membuat kita bertobat, menggerakkan bertobat? Tidak. Kita yang mau bertobat atau tidak? Sekarang Bapak Ibu tanya aja diri sendiri. Saudara kesini ada yang gerakin nggak? Saya itu nggak berasa loh tadi di rumah itu. Tiba-tiba saya mandi itu. Terus tiba-tiba saya datang ke sini nih. Nggak tahu kenapa ya. Gitu. Ada begitu? Nggak ada. Kebenaran sesuai fakta. Jangan berteori terlalu jauh. Alkitab bicara itu gaya bahasa. Tuhan sudah tahu, ke kiri aku ke kanan dan sebagainya. Tuhan memang maha tahu saudara. Tapi bagian kita melakukannya. Jangan alasan nanti Tuhan yang gerakkan. Gak ada. Jangan alasan gini, aku anak Bapa di surga pasti dibuat pinter. Terus diem gak belajar. Ya gak pinter nanti. Itu kalau baca 1 Petrus 2 ayat 24 tadi. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Yes, amin. Gitu kan orang. Loh kok amin, kau sudah mati belum terhadap kebenaran, terhadap dosa? Hidup untuk kebenaran belum? Lah itu kalimatnya telah mati. Ya kita faktanya bagaimana? Alkitab sering pakai gaya bahasa seperti itu. Tuhan memegang tangan kananmu. Ya kan gak dipegang secara harafiah. Maksudnya Tuhan menyertai kita. Roh Kudus akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya udah kalau gitu kita diam aja nanti dipimpin Roh Kudus seret. Bukan itu maksudnya. Memimpin itu kitanya harus aktif mau dipimpin. Nah, makanya hermeneutik penting untuk dimengerti cara membaca Alkitab yang benar. Sebab kalau enggak ya gitu, kamu telah mati dari dosamu. Kamunya siapa? Harus mengerti konteks besarnya. Nah kalau konteks kecil biasanya gitu. Kalau konteks besarnya udah ngerti nggak nanya begitu. Tapi nggak apa-apa, pertanyaannya kan bagus. Kita kembali ke fakta aja. Faktanya kita hidup taat atau tidak taat, siapa yang menggerakkan? Kan kita sendiri. Tuhan menghendaki supaya kita taat, supaya kita bertobat. Gitu loh maksudnya. Ya? Oke. Terima kasih Pak buat jawabannya. Yang kedua Pak. Shalom Pak, saya mau Shalom. bertanya mengenai natur kebenaran yang ketiga, yaitu pragmatis, di mana kita berada, kita berdampak atau menjadi berkat. Ya. Bagaimana dengan orang yang membenci kita, yang pasti dimanapun dia melihat kita, dia pasti membenci sama kita. Lalu apakah kita tetap menjadi berkat di dalam hidupnya? Bagaimana cara kita menghadapi orang tersebut? Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi begini loh saudara. Kita bener aja dibilang salah. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Gak mungkin.
Kalau ada orang yang tidak setuju sama kita, ya kita tahu. Bukan kita nggak jadi berkat, memang dia nggak setuju kok. Itu beda loh. Tapi hidup kita memang harus jadi berkat. Misalnya, kita harus menyampaikan kebenaran. Orang nggak terima ya salah dia lah, bukan salah kita. Kita memberkati, itu loh. Nah itu bedanya. Jadi jangan kita nggak bisa jadi berkat bagi dia. Bukan dia yang menolak, dia yang menolak. Itu beda tuh. Ya, oke. Ada yang lain? Semoga jawabannya membantu. Ada Bapak dan Ibu di sini yang mungkin oke. Bu Linda dulu ya. Ya. Nama saya Esther, Pak. Ya. Pak Wikyo, saya mau tanya. Ini waktu pertama saya ngikutin Natur ya Pak. Ya. Dari fakta, dari koheren sampai pragmatis ini ya Pak. Ini sebenarnya saya cerna ya Pak. Ini memang ada hubungannya dengan Alkitab Pak. Salah satunya saya mau nanya Pak. Pragmatis itu ya Pak, itu dihidupkan ya Pak? Perlu dihidupkan ya Pak? Pragmatis itu Ya. kan berdampak. Ya, perlu Artinya dihidupkan. kita harus hidup sesuai dengan Oke. kebenaran. Setelah dihidupkan itu perlu dipraktekkan. Dihidupkan itu artinya dipraktekkan. Betul. Nah, saya juga ngelihat dari tadi Bapak bicara, pragmatis itu sama juga kita harus menderita, Pak. Menderita karena kebenaran. Ya, Betul? ya. Nah, ini Pak, ujung-ujungnya kita harus punya kasih. Kalau yang saya dengar dari Bapak ajarkan itu adalah ujung-ujungnya kasih. Nah, saya bahas tadi pertanyaan Pak David Wijaya. Ya. Soal utang ya. Ya. Nah, saya pernah ngalamin tuh Pak. Dulu waktu saya belum di jalan kebenaran Tuhan. Saya marah sebenarnya bukan masalah utang ya Pak. Bukan masalah nominalnya. Saya kecewa karena dia yang sudah saya percaya nyakiti hati saya. Ya. Ini teman dekat saya loh Pak. Ya. Tapi pikiran saya itu dihandui rasa kesel, marah sampai akhirnya saya mengatakan kata-kata yang kasar terhadap teman saya, teman baik saya. Nah, disinilah Pak, dengan kehadiran pragmatis ini saya diubahkan sama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, akhirnya dari pragmatis ini saya mencoba melupakan Pak. Yang Bapak bilang tadi, ya kita harus, ya nggak apa aja lah kita kurang pinter. Saya setuju tuh Pak. Tetapi alangkah baiknya kita membawa lagi kasih. Kalau kita di dalam Tuhan, kita harus berubah, harus pragmatis itu. Kita harus mengasihi dia. Anggap aja dia lebih membutuhkan. Nah, itu salah satu yang membuat saya jadi merdeka Pak. Jadi Puji saya nggak Tuhan. mengingat lagi gitu loh, Puji Pak. Tuhan. Ya, makasih ya Pak ya. Oke, jadi bukan pertanyaan ya, pernyataan ya. Baik. Nama dan langsung pertanyaan ya Pak ya. Oke. Selamat siang, Pak. Siang, Boleh cerita dulu nggak ya jadi? nggak boleh. Nggak boleh, oke. Cerita singkat aja. Oke, jadi belakangan ini saya ada diskusi dengan teman saya juga seminarian. Bahwa ternyata di gereja berkaitan juga tadi sebenarnya di yang natur ketiga, pragmatis. Banyak pendeta itu kan apa ya, suka memamerkan nih saya sudah buat ini, prestasi dan kebaikan. Tapi itu ternyata juga berkaitan sama yang Bapak ngomong, manipulasi. Yang dalam bahasa itunya benevolent leader, seorang pemimpin yang baik. Karena dia tuh makanya suka pamer ini itu dan semuanya itu untuk menjaga dia punya posisi dan kekuasaan. Menurut Bapak, kalau misalnya demikian, kita sebagai jemaat tuh kan ada di situ, dipimpin dia. Harus apa dan bagaimana tanggapan Bapak? Oke, baik. Jadi sebagai jemaat Tuhan, kita harus langsung ke Tuhan. Kalau melalui pemimpin lokal ya boleh saja. Tapi kalau pemimpin lokal misalnya dirasa tidak bisa diikuti, langsung ke Tuhan. Kalau tidak, rugi sendiri. Jadi dalam hal ini belajar natur kebenaran sehingga kita mengerti kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Bukan dengan manusia sekeliling kita, kita sama-sama belajar. Nah, tapi langsung ke Tuhan itu paling penting. Supaya kita tidak tersandung, tidak rugi lah gitu, ya. Gitu. Ada lagi? Oke. Perkenalkan nama dan langsung bertanya ya. Siang Pak, nama saya Yusnita. Ya, silakan. Tadi tentang pragmatis Pak dalam natur kebenaran yang 3. Terus saya mau bertanya, apakah orang sakit jiwa bisa beroleh keselamatan jiwa dan memperoleh kebenaran
Kalau bisa, bagaimana menyampaikan kebenaran kepada orang yang sakit jiwa? Oke, baik. Ini pertanyaannya nggak bisa dijawab, kenapa? Karena orang sakit jiwa itu kan macam-macam. Iya dong, ada yang parah, ada yang sedikit, ada yang kelihatannya normal pada sakit jiwa. Macam-macam, jadi gimana jawabnya? Tapi yang jelas gini, orang yang tidak tahu, dia tidak berdosa. Misalnya sakit jiwanya itu nggak sadar gitu. Nggak sadar, dia telanjang di pinggir jalan, nggak karuan, dia nggak sadar. Kau nggak sadar nggak salah. Yang salah adalah kalau kita sadar, tapi kita tidak menyukakan hati Tuhan. Jadi nggak mungkin dong orang gila itu lahir terus, udah gila kan nggak mungkin. Nah yang dihakimi adalah waktu sadarnya. Gitu. Nah yang mengerikan kita sadar. Lakukan nggak kehendak Tuhan? Gitu. Ya. Oke, Tuhan berkati. Berapa? Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oh ada, silakan. Shalom Pak. Shalom. Pada natur yang ketiga tentang pragmatis, tadi kan ada berdampak kepada kita harus all out kepada Tuhan ya Pak ya. Ya. Mohon penjelasannya Pak, batasan all out-nya itu kita kepada Tuhan. Oke. Terima kasih Pak. Baik. All out itu seluruh waktu kita, seluruh tenaga kita, seluruh talenta kita harus kita pakai untuk Tuhan kita. Itu all out namanya. Dalam prakteknya ya, kita itu tidak hitung-hitungan waktu. Dalam melayani Tuhan gitu nggak ada hitungan waktu. Misalnya yang melayani di gereja. Nggak ada hitungan waktu. Jam 9, jam 10 kalau saya telepon ya, atau saya yang ditelepon ya saya angkat. Kadang-kadang ada yang WA, Pak bisa telepon sebentar, bisa bicara nggak malam ini? Oh bisa, telepon langsung. Nggak ada waktu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga nggak ada itu pembatasan sumber daya. Ya apa yang bisa saya lakukan gitu. Yang nggak bisa saya lakukan ya nggak bisa, namanya nggak bisa. Gitu loh. All out itu apa semua milik Tuhan. Makanya kalau kita all out, tidak mungkin kita ada keluar kata-kata, udah malam nih, capek gua. Enggak ada. Ya udah kalau memang nggak bisa ya ngomongnya jangan gitu. Gitu loh. All out, mestinya kita all out untuk Tuhan. Sudah dibeli Tuhan. Cuman belum ngerti aja banyak orang. Orang yang nggak ngerti itu nggak all out. Kelihatannya all out tapi untuk diri sendiri. Ngotot segala sesuatu tapi untuk diri sendiri. Ini loh. Batasnya kadang-kadang tipis juga sih, all out sama enggak itu. All out itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jelas nggak ya maksudnya ya? Oke, Tuhan berkati. Baik Pak, karena Waktunya habis. sudah habis Pak. Oh, Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Seminar berikutnya, sesi 9 dan 10 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli. Bisa mendaftar kembali di lantai 1 dengan Ibu Ana. Kemudian besok kita akan ibadah lagi bersama perjamuan kudus pagi dan siang pukul 8 dan pukul 10.30. Kemudian pendaftaran retreat masih kami terima sampai dengan tanggal 16 Juni ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan menghubungi nanti Ibu Ufan di bawah. Bagi yang rindu memberkati acara seminar dalam bentuk nasi box atau snack dapat menghubungi Ibu Herlina dan sekretariat. Jangan lupa juga tanggal 15 Juni nanti juga bisa mendaftar untuk donor ya Bapak Ibu. Saya juga kaget kok tadi ada foto saya ya di spanduk. Gak bilang-bilang ya Pak ya. Oke, ya Pak. 20 Juli Pak. Ya, ya. karena Juni penuh Pak. Juni penuh. Udah penuh acara. Ya, baik. Demikian pengumumannya. Silakan Pak untuk tutup doa dan doa berkat. Baik, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, mestinya kalau kita sudah belajar, kita harus cari tempat kita di pekerjaan Tuhan. Bukan di gereja ya, di mana saja. Persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya, beriku mengerti kehendak. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa,
ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti, beriku mengerti kehendakmu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk seminar di siang hari ini. Kiranya semuanya bisa mengubah setiap kami. Semakin dewasa, semakin matang, semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk gereja dan pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Semuanya milik-Mu ya Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Juga seluruh jemaat, umat-Mu dimanapun berada. Ajari kami semua ya Tuhan. Dari hari ke hari. Supaya hidup kami tidak sia-sia. Berdampak bagi dunia yang gelap ini. Menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus.